Rasa kenyang setelah mengonsumsi makanan ataupun minuman pada saat sahur tidak sedikit membuat orang untuk melakukan aktivitas BAB atau buang air besar. Namun, beberapa yang menganggap bahwa BAB setelah sahur dapat membuat kita lemas nantinya saat puasa. Apakah anggapan sebagian orang ini benar atau hoaks? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Sahur merupakan salah satu aktivitas sunnah yang dilakukan umat muslim di belahan dunia selama berpuasa. Pada waktu ini, seseorang akan menyerap nutrisi masuk ke dalam tubuhnya, baik berupa makanan ataupun minuman ringan dan juga berat. Namun, tidak sedikit orang setelah sahur muncul keinginan untuk melakukan BAB. Akan tetapi, anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa BAB setelah sahur dapat membuat tubuh kita lemas di saat berpuasa. Anggapan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa beberapa orang cenderung menahan diri untuk tidak segera melakukan BAB setelah sahur. Mereka khawatir bahwa proses pencernaan yang terjadi setelah BAB dapat menguras energi tubuh, sehingga membuat mereka merasa lemas atau tidak bertenaga selama berpuasa. Apakah benar anggapan ini atau hanya sekedar hoaks? Menurut Nur Zakia, dosen ilmu gizi Universitas Hasanuddin, BAB adalah proses alami pengeluaran tinja dari sistem pencernaan tubuh. Proses ini merupakan bagian normal dari kehidupan, bahkan saat berpuasa. Menurutnya, yang perlu diperhatikan adalah frekuensi BAB seseorang. Jika seseorang BAB lebih dari 3 kali dalam satu hari, itu dapat meningkatkan resiko diare sehingga menyebabkan tubuh lemas. Oke, baik. Pertanyaannya kan BAB ya, buang air besar. Mungkin kita startnya dari definisi dari BAB sendiri. Jadi kalau kita lihat dari beberapa referensi menyatakan bahwa BAB itu merupakan proses pengeluaran tinja ya dari sistem pencernaannya kita sendiri. Artinya sebenarnya berbicara ini adalah sebuah hal yang secara fisiologi itu adalah normal. Nah, ketika kemudian kita berpuasa, berarti otomatis ini adalah proses normal yang akan terjadi setiap hari. Apapun kita puasa ataupun tidak puasa, dia pasti terjadi. Nah, pertanyaannya apakah kemudian ketika kita berpuasa dan kemudian kita BAB pada saat sahur itu akan menjadi lemas? Nah, ini mungkin harus kita perhatikan dulu. BAB-nya ini seperti apa? Kalau BAB-nya itu secara normal biasa saja, harusnya itu tidak ada hubungannya dengan lemas. Jadi yang mungkin nanti kalau bermasalah ketika itu repeated, more than 3 kali, lebih dari 3 kali, itu yang kemudian akan beresiko kalau lemas. Jadi lebih ke diare nanti ya, bukan BAB-nya saja. Tidak ada waktu yang ideal untuk melakukan BAB selama berpuasa. Menurut dosen ilmu gizi ini, melakukannya di malam hari adalah waktu yang cukup baik. Namun, BAB dapat dilakukan kapan saja, termasuk setelah sahur, karena hal itu tidak berdampak pada lemasnya tubuh kecuali jika terjadi diare. Dalam kasus diare, ada kemungkinan terjadi kelemasan tubuh selama puasa. Nah, timingnya nih ya, waktu kapan kita BAB. Sebenarnya kalau yang saya baca dari beberapa referensi, ini lebih kepada bagaimana kemudian cara membersihkannya itu yang membatalkan. Tapi jadi bukan karena dia BAB kemudian dia lemas ya. Jadi kalau mau bagus sebenarnya lebih ke di malam hari. Itu kalau mau bagusnya ya. Tapi kalau yang saya dapat juga sebenarnya mau habis sahur pun juga BAB tidak masalah sih. Artinya kalau dari beberapa referensi yang dibaca itu lebih dikaitkan kepada membatalkan puasanya karena mungkin ada proses memasukkan dubur segala macam sehingga itu yang menyebabkan batal. Tapi kalau bicara terkait kelemas itu tidak ada. Timing itu bisa saja setelah sahur juga tidak ada masalah selama itu bukan diare ya, itu insya Allah tidak akan menyebabkan lemas. Dalam sehari, apalagi di bulan puasa itu waktu berapa kali sih bagusnya idealnya atau normalnya kita sebagai manusia itu melakukan BAB? Kita bicara normalnya dulu ya. Jadi kalau BAB secara normal itu dalam hitungan 1 minggu 3 kali itu masih bagus. 3 kali sehari pun sebenarnya masih bagus. Yang tidak bisa kan sampai lebih dari 3 kali. Artinya ketika kita pada saat di puasa ini ya 1 kali sehari itu sebenarnya sudah alhamdulillah sudah bagus.
Tapi jangan sampai juga sampai dalam 1 minggu itu cuma 2 kali, itu mungkin harus diperhatikan. Apa berarti ada asupan yang kurang di dalam pola sahur, pola buka sampai pola sahurnya kita. Lebih lanjut, Taskia mengatakan bahwa bukan proses BAB yang membuat diri seseorang merasa lemas saat berpuasa, melainkan adalah asupan nutrisi yang dikonsumsi selama waktu membatalkan puasa, yakni dari berbuka hingga sahur. Selain itu, aktivitas yang berlebihan selama berpuasa juga berpotensi membuat seseorang merasa lemas. Makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, protein, serat, serta vitamin dan mineral penting akan membantu menjaga energi dan menjaga kadar gula darah stabil selama puasa. Taskia mencontohkan bahwa mengonsumsi makanan tinggi serat seperti kurma saat sahur sangat baik karena dapat mencegah penumpukan feses yang dapat menyebabkan sembelit. Selain itu, juga tak lupa mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak seperti nasi, sayur, dan ikan. Jadi sekali lagi, ini sangat terkait dengan asupannya. Jadi kalau kita lihat, ya, pada saat puasa itu yang paling penting adalah bagaimana kecukupan jumlah cairannya. Jumlah cairan. Jadi air minum itu dijaga. Jelas kan secara normal, even diet puasa atau tidak puasa itu 2 liter harus dikonsumsi. Jadi diatur jarak antara mulai dari sahur sampai dari buka sampai sahur itu mengonsumsi. Jadi mungkin pada saat berbuka itu 1 gelas, kemudian setelah, jadi diatur supaya bisa mencapai 8 gelas atau 2 liter sehari. Itu pertama. Yang kedua adalah tadi juga menjaga konsumsi serat. Jadi tetap harus, jadi kalau saya selalu berpikir sebenarnya kalau hubungan antara puasa itu lebih kepada dia bahkan menjadi konstipasi. Itu yang paling sering sebenarnya kalau pada saat puasa, konstipasi. Jadi harus dijaga dengan jumlah seratnya. Jadi kalau misalnya tadi dia harus sebaiknya mengonsumsi buah-buahan, mengonsumsi sayur, itu yang bagus. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yang sempat saya ungkit juga adalah terkait physical activity, aktivitas fisik. Jadi usahakan tetap ada aktivitas yang dilakukan itu, even itu cuma 30 menit sebelum berbuka, itu sangat bagus. Jadi kesimpulannya, tidak ada hubungan antara BAB setelah sahur dengan kondisi lemas pada tubuh saat berpuasa. Justru yang harus diperhatikan adalah asupan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Menjaga asupan cairan agar tetap terhidrasi dengan mengatur waktu minum dari berbuka hingga sahur. Taskia menyebut bahwa dalam sehari tubuh memerlukan cairan sebanyak 2 liter. Ia juga menyarankan untuk menjaga asupan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, serat, serta vitamin dan mineral, serta melakukan aktivitas yang tidak berlebihan selama berpuasa. Zulkarnain, Muhammad Hozan Ali, Unhas TV.